Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izanata jalim annamsim wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadrat Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitika mana khususan khasatan ila muslimata kitab Tasrul Khalaq Syekh Hafidz Hasan Al-Masudi wa jami' talamidhi wa musyikhina wa mu'alifi kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sa'lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Tasrul Khalaq. Untuk hari ini yaitu halaman 14, masih berkenaan dengan pembahasan adabul akli, adab-adabnya makan. Untuk saat ini yaitu akan menerangkan adab-adab makan yang perlu diterapkan, perlu diamalkan ketika makan. Kalau kemarin kan adab yang sebelum makan, adab yang perlu diterapkan atau diamalkan sebelum makan, itu sudah kita terangkan pada pertemuan kemarin. Nah, untuk hari ini akan menerangkan adab-adab ketika kita makan, ketika kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na wa bi ilmi fid darain amin. Wa amalati lan anapun utawi adab. Wa amalati lan anapun utawi adab mahu saltane akal, mau saltane akal iku faya mongko utawi alati, iku faya mongko utawi alati iku al-bad'u ngawiti, iku al-bad'u ngawiti bitasmiyati kelawan maca bismillah, bitasmiyati kelawan maca bismillah, oleh maca yahron kelawan banter, yahron kelawan banter. Tujuane dibanterne mau liyudzakira supaya ngelingake sapa man, liyudzakira supaya ngelingake sapa man, liyudzakira supaya ngelingake sapa man ghairahu ing liyane man, ghairahu ing liyane man. Wal aklu lan mangan, wal aklu lan mangan,
Wal aklu lan mangan bil yumna kelawan tangan tangan. Bil yumna kelawan tangan tangan. Jadi adab-adab makan yang perlu kita terapkan, perlu kita amalkan ketika makan, atau ketika bersamaan makan tersebut. Itu pertamanya kita dianjurkan oleh syariat untuk membaca basmalah. Untuk membaca basmalah bagaimana, yaitu bismillahirrahmanirrahim, minimal yaitu bismillah ya. Syukur-syukur sampean tambahi doanya makan ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu. Nah, membaca bismillah dan doanya itu diusahakan dibaca dengan suara yang keras, maksudnya yang dengan nada keras. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan orang-orang yang ada di situ, mungkin orang yang makan bersama kita ada yang lupa membaca basmalah, atau yaitu pikirannya masih belum fokus. Maka dengan kita itu membaca bismillah, terus doanya itu dengan nada tinggi, ini dia akan ingat atau akan ikut membaca bismillah dan doa tersebut. Dan juga minimal keras itu apa, sekira bisa kita dengar, sekira kita bisa mendengar perkataan kita sendiri. Di telinga kita sekira bisa mendengar perkataan kita sendiri. Atau kalau untuk sambil mengingatkan orang yang ada di sekitar kita, yaitu nadanya di atas nada yang hanya bisa kita dengarkan sendiri ya. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini kan sudah kedengaran oleh orang lain. Ini bisa mengingatkan orang yang lupa atau orang yang belum membaca bismillah. Ini nanti akan ikut-ikutan membaca bismillah. Dan juga usahakan adabnya makan yang selanjutnya, yaitu yang perlu kita terapkan, memakan dengan memakai tangan kanan ini ya. Karena apa? Ini adalah kesunahan dari Rasulullah SAW itu setiap makan yaitu memakai tangan kanan. Berbeda dengan setan. Kalau setan itu memakai tangan kiri. Makanya kita harus menghilangkan atau menghindari sifat-sifat yang menjadi kebiasaan setan atau perilaku yang menjadi kebiasaan setan. Kita harus menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, masalah makan dengan memulai membaca bismillah ini juga termasuk perintah Rasulullah. Bahkan makan dengan memakai tangan kanan ini juga perintah Rasulullah SAW. Ya, jadi ada sebuah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah. Beliau itu berkata, perkataannya bagaimana? Waktu aku masih kecil, perkataannya Umar ya. Waktu aku masih kecil dan berada di bawah
asuhan Rasulullah SAW, tanganku itu ketika makan itu berseliweran di mampan saat makan. Di pindah rono njebok kono njebok kene ngaten. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, ya gulam, ya gulam sama Allah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Hei gulam, baca bismillah. Lek mangan kon maca bismillah. Wakul biyaminik, lek mangan gawe tangan-tangan. Wakul mimma yalik, lek mangan panganan barang sing ning sanding wae. Aja rono penjebok kono njebok kene. Maka si Umar ini mengatakan fama zalat tilka dia mati ba'du. Maka setelah kejadian itu Umar bin Abi Salamah itu adabnya ketika makan selalu itu, selalu membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya saja. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya setan itu akan menghalalkan makanan yang tidak disebut dengan bismillah. Jadi ketika ada orang makan kok tidak membaca bismillah, maka setan ini akan nimbrung, akan ikut makan bersamaan orang tersebut. Jadi setan itu akan menghalalkan, maksudnya dia itu akan makan bersama orang-orang yang makan tersebut ketika orang makan tersebut tidak membaca bismillah terlebih dahulu. Jadi dari sahabat Hudzaifah itu berkata, jika kami itu bersama Rasulullah SAW menghadiri jamuan makanan, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang meletakkan tangannya hingga Rasulullah SAW yang mulia itu memulainya. Jadi para sahabat itu tidak akan memulai mengambil makanan kecuali Rasulullah SAW mendahului mengambil makanan tersebut, memakan makanan tersebut. Dan kami itu pernah bersama beliau Rasulullah SAW menghadiri jamuan makan. Lalu ada seorang Arab Badui itu datang, yang seolah-olah ia itu terdorong untuk mengambil makanan tersebut. Lalu ia itu meletakkan tangannya pada makanan. Namun tiba-tiba Rasulullah SAW itu memegang tangannya. Kemudian datang lagi seorang budak wanita. Datang sepertinya dia juga terdorong untuk meletakkan tangannya, maksudnya mengambil makanan yang ada di hadapannya. Namun beliau Rasulullah SAW juga memegang tangan perempuan tersebut, tangan jariyah tersebut. Lantas Nabi Muhammad SAW mengatakan, innal syaitana la yastahillu ta'ama alladzi lam yudhkar ismallah alaihi wa innahu jaa bihadzal arabi yastahillu bihi fa aqattu biyadihi wa jaa bihadhihi jariyah yastahillu biha fa aqattu biyadiha fa walladzi nafsi biyadihi inna yadahu lafiyadi ma aidihima. Apa artinya? Artinya kata-kata Rasulullah SAW itu sungguh setan itu menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah padanya.
Nah, setan itu datang bersama orang Badui ini. Dengannya setan ingin menghalalkan makanan tersebut. Maka aku pegang tangannya. Dan setan tersebut itu juga datang bersama budak wanita ini. Dengannya ia ingin menghalalkan makanan tersebut. Maka aku pegang tangannya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Sesungguhnya tangan setan tersebut ada di tanganku bersama tangan mereka berdua. Tuh. Makanya usahakan ketika kita hendak makan, kita membaca basmalah terlebih dahulu, biar setan tidak ikut-ikut nimbrung. Terus usahakan lagi ya, untuk membaca basmalah, supaya apa? Supaya makanan yang kita makan itu membawa berkah. Dan juga mudah kenyang, gampang kenyang. Berkenaan hal itu, ada sebuah hadis, yaitu dari Wasi bin Harb, dari ayahnya, dari kakaknya, bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW itu bersabda. Nabi Muhammad SAW itu bersabda, hadisnya gimana? Ya Rasulullah, ini perkataan para sahabat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'kulu, sesungguhnya kita makan. Wala nasba'u, akan tetapi tidak kenyang-kenyang. Akhirnya Nabi menjawab pertanyaan tersebut, menjawab pengaduan tersebut. Qala fala'allakum taftarikun. Oh, mungkin kamu makannya sendiri-sendiri ya. Qalu na'am, ya benar Rasulullah. Qala, akhirnya Nabi menjawab lagi, fajtami'u ala mat'amikum. Makanlah kalian bersama-sama. Ajaklah orang lain untuk makan bersama-sama dengan makananmu. Fadhkuru ismallah alaihi, dan zikirlah kamu kepada Allah. Maksudnya apa? Bacalah bismillah ketika kamu makan. Yubarik lakum fi, maka makananmu oleh Allah akan diberi barokah. Makanya akan barokah. Makanya itu gampang kenyang. Ketika makan gampang kenyang, dan juga membawa berkah yang banyak. Terus sekarang kalau kita itu lupa membaca basmalah di awal makan, itu lupa membaca basmalah, lantas bagaimana? Apakah kita sudah tidak dianjurkan lagi, sudah tidak disunahkan lagi untuk membaca basmalah? Begini masalah itu ya. Imam Nawawi rahimahullah itu pernah berkata, jika seseorang itu meninggalkan membaca bismillah di awal makan karena memang sengaja nggak membaca basmalah, atau karena lupa, atau karena dipaksa oleh orang lain tidak boleh membaca basmalah. Nah, tidak mampu mengucapkannya karena suatu alasan, lalu ia itu bisa mengucapkan di tengah-tengah makannya, maka ya dianjurkan yaitu mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu. Jadi kalau kita itu membaca basmalah itu di tengah-tengah karena mungkin awalan kita lupa, atau mungkin dilarang oleh orang tidak boleh membaca basmalah, atau kita sengaja tidak membaca basmalah di awalan, maka kalau kita melakukan membaca basmalah di tengah,
Membacanya apa? Bismillah awalahu wa akhirahu. Nah, berkenaan dengan ini, berkenaan dengan cara membaca basmalah di tengah makan yang diterangkan oleh Imam Nawawi, ini ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Idza akala ahadukum," ketika salah satu dari kalian itu makan, falyadkur bismillahi ta'ala, maka ucapkanlah bismillah. Fa inna siya ayyudhkara smallahi ta'ala fi awalihi falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, ketika kalian itu lupa untuk membaca basmalah di permulaan makan, maka bacalah yaitu bismillahi awalahu wa akhirahu. Tuh. Begitu juga ada hadis yang lain yang mengatakan idza akala ahadukum ta'aman, ketika salah satu dari kalian itu makan makanan, fayaqul bismillah, maka ucapkanlah bismillah. Nah, fa inna syafi awali, maka ketika kita itu lupa untuk membaca basmalah di permulaan makan, fayaqul bismillahi fi awalihi wa akhirihi, maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Terus perbedaannya apa antara hadis yang pertama tadi dengan yang ini? Perbedaannya, kalau yang tadi kan bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau yang kedua ini bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ya terus yang dipakai mana? Ya terserah sampean. Memakai bismillahi awalahu wa akhirahu juga boleh, ya toh? Juga itu diajarkan oleh Nabi. Memakai bismillah fi awali wa akhiri juga boleh, ya. Tuh. Jadi ketika kita lupa di awalan, maka bacalah bismillah di tengah-tengah kita makan. Pokoknya seingat kita langsung kita membaca basmalah. Caranya ya seperti itu tadi, ya. Terusnya batashirul luqmati. Batashirul luqmati lan nyilekake puluhan. Batashirul luqmati lan nyilekake puluhan. Jadi ketika makan adabnya apa? Selanjutnya yaitu memperkecil puluhan. Puluhannya dicilik nih, aja gede-gede, aja puluk dekem. Jadi dengan 3 jari yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu makan dengan 3 jari. Jadi ketika kita makan adabnya apa? Yaitu memperkecil suapan, jangan besar-besar, ya. Sekarang 3 jari. Terusnya wa ijadatu madghiha. Wa ijadatu madghiha lan bagusake mamah lukmah. Wa ijadatu madghiha lan bagusake mamah lukmah. Adab ketika kita makan selanjutnya yaitu membaguskan mengunyah suapan. Membaguskan mengunyah suapan. Jadi usahakan kita kunyah sampai lembut makanan yang kita makan itu. Jangan sampai belum sampai lembut sudah kita telan. Ini membahayakan kesehatan kita. Dan orang yang makan sebelum dikunyah dengan lembut sudah ditelan, itu bisa menyebabkan apa? Penyakit asam lambung. Jadi penyakit asam lambung itu diantaranya apa? Menyebabnya apa? Ketika makan tidak dikunyah dengan
lembut, enggak santai, lembut. Terus lap ae. Apa jenenge seutuh-utuh langsung dilek-lek. Nah niku iso ndadekne apa? Penyakit asam lambung. Nah, syariat itu sangat memperhatikan kesehatan kita juga. Makanya tidak ada ruginya orang yang menjalankan syariat. Ya, karena menjadi orang yang beruntung di dunia, menjadi orang yang beruntung di akhirat pun menjadi orang yang beruntung dan akan menemui kebahagiaan. Watarku matiyatihi lan tinggal ndawakake tangane man. Watarku matiyatihi lan tinggal ndawakake tangane man ila ghariha maring liyane lukmah. Ila ghariha maring liyane lukmah qoblal faroki ing dalem sadurunge rampung. Qoblal faroki ing dalem sadurunge rampung minha saking lukmah. Jadi ketika makan kita dianjurkan untuk menghaluskan suapan. Maksudnya apa? Mengunyah dengan lembut suapan tersebut. Dan adabnya lagi yaitu mengambil makanan sebelum makanan yang kita makan itu kita telan. Jadi sebelum makanan itu kita kunyah dengan lembut, lantas kita telan, itu jangan sampai kita mengambil lagi. Ini nanti kalau kita mengambil lagi, itu menjadi terburu-buru. Yang semestinya itu belum waktunya ditelan, sudah kita telan. Kenapa? Tangan kita sudah siap lagi membawa makanan yang lain. Makanya ditunggu, sabar, melembut baru ditelan, baru ambil lagi. Kayak wong sing gas-gasan. Apa jenenge? Urung wis apa urung ditelan panganane sing ning nggon puluhan liyane wis disapne. Ini nanti enggak sopan dan juga membahayakan kesehatan kita ya. Wal aklulan mangan mima saking panganan yali kang nyandingi sapa man ing ma. Yali kang nyandingi sapa man ing ma ila fil fakihati angin ing dalem nyamian utawa buah-buahan. Terus adab makan selanjutnya yang perlu kita amalkan ketika dalam keadaan makan itu jangan sampai kita itu makan kecuali makanan yang ada dekat dengan kita. Kecuali makanan yang ada dekat dengan kita. Ojo nyebuk kono. Nah, terkecuali kalau makanan yang kita makan itu sebuah apa? Sebuah nyamian atau buah. Kalau buah mungkin buahnya macam-macam yang ada di depan kita. Ini ada buah yang tidak kita sukai atau buah yang menjadi apa? Sirian kita. Kita mungkin kalau oleh dokter tidak boleh makan buah yang seperti itu. Nah, kebetulan yang ada di depan kita buah yang menjadi sirian kita, yang tidak termasuk sirian kita ada agak jauh dari kita. Nah, kalau seperti itu kita ngambil yang agak jauh tadi enggak masalah. Karena apa? Ini masalah buah. Jadi intinya
eh, adab yang selanjutnya, adab makan selanjutnya ini apa? Makan dari apapun yang ada di sekitarnya ya. Kecuali apa? Kecuali buah-buahan. Maksudnya apa? Ketika makan bersama hendaknya mengambil makanan yang ada di depannya dan tidak mengambil makanan yang jauh darinya. Kecuali apa? Kecuali buah-buahan. Itu saja mungkin keterangan hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1. Ketika kita makan, kita dianjurkan oleh syariat memulainya dengan membaca apa? Pertanyaan yang nomor 2. Ketika makan, dianjurkan makan dengan tangan titik-titik. Ketika seseorang makan belum sampai lembut suapannya, lantas ditelan, ini bisa menyebabkan penyakit apa? Pertanyaan yang nomor 4. Apakah boleh ketika kita makan yang ada di mulut kita belum kita telan, lantas kita mengambil lagi? Pertanyaan yang nomor 5. Ketika yang kita makan ini adalah buah-buahan, ketika kita makan bersama-sama, yang kita makan ini adalah buah-buahan. Apakah boleh kita mengambil makanan yang tidak ada di sekitar kita, yang tidak ada di dekat kita? Itu saja mungkin pertemuan kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.